Cek, cek, cek. Nyotingnya si ganteng. Ya. Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Ini suara apa tadi? Minta tolong siapa ya? Ri, 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 ke bawah Ri. Zoomnya udahan Bu, suruh matiin. Di piket, di piket. Iya. Zoomnya yang di HP itu dicabut, dimatiin gitu. Suruh Pak Arif. Udah ya, biarin aja. Belum. Penampakan. Takut Pak Arif malah. Malah takut sendiri Pak Arif malah. Malah takut ya Pak Arif ya. Ini nyoting siapa dulu ini? Halo, teman-teman yang ada di rumah mana? Di WA dong, Mas. Lah ini nggak usah di share, kamu masuk di GCR, kamu klik gabung. Suruh masuk ke GCR, klik gabung. Kan biasa begitu toh? Baik, Pak Ari ulangi lagi ya. Ini biarin mic-nya Pak Ari makan ini biarin ya. Tadi yang habis itu kena corona biarin ya. Kalau nggak dekat suaranya nggak kedengeran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan apa belum? Udah ya. Ini artisnya ini. Yang di rumah belum gabung ini, biar gabung dulu ya. Ya. Iya. Si Ari ganteng. Baik. Hari ini kita akan coba untuk melanjutkan ya. Ini kayaknya harus digedein ya volumenya Pak Arif ini. Sudah ada yang gabung? Alfiati Sahid. Alfiati Said. Alfiati. Iya Pak. Dengeran ya. Jelas apa enggak suaranya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke. Ternyata sudah full ya. Baik, sambil menunggu teman-teman kita ya, seluruh anggota kelas anak-anakku sekalian. Hari ini Pak Arif ingin coba untuk mengangkat satu tema yang masih terkait dengan Orde Baru ya. Muhammad Ramdhani, ini apa nih? Iya, tema kita hari ini adalah temanya agak mirip-mirip sama sosiologi ya. Strukturalisme ya. Pemerintahan
Orde Baru. Kelihatan nggak Alfiati? Enggak, Pak. Berarti harus di-share ya, tetap harus di-share. Jambor. Apakah sudah kelihatan? Vi, udah kelihatan belum, Vi? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Baik, sambil menunggu yang lain ya. Ini baru 12. 12 tambah berapa di sini? 16. 12 sama 16 jadi berapa? 28. 28 ya? Oh, di sini. Coba di-share lagi itu, dikasih tahu. Yang di-share nggak Pak Mi? Iya, Mi. Ramdhani kedengeran nggak Ramdhani? Ramdhani apa Ari Dengar kedengeran Pak, apa enggak? Kedengeran ya. Anida, Pak Ari kedengeran apa enggak? Anida, Iya Pak, kedengeran ya Pak Arif ya? iya Pak kedengeran. Dika Dika, kok kamu buka juga ya? Julian, Julian kedengeran apa enggak? Julian, ya nanti kita sambil absen aja ntar ya, sambil tunggu yang lain. Baik, tema kita hari ini adalah strukturalisme pemerintahan Orde Baru. Kalau di dalam sosiologi itu ada satu kajian khusus yang dinamakan dengan struktur sosial. Pernah dengar? Struktur sosial itu dalam sosiologi itu ada dua. Satu adalah stratifikasi sosial, yang kedua, sebentar, stratifikasi, ayo apa? Kamu dengarnya apa? Stratifikasi, ya. Dalam sosiologi itu ada dua, yang pertama adalah stratifikasi, yang kedua adalah, kok Pak Arief lupa ya? Yang pertama adalah stratifikasi, yang kedua adalah diferensiasi. Di usia sekarang ini Pak Arief itu kalau mau mengingat sesuatu kayaknya harus, gitu kan nyari-nyari dulu. Searchingnya lama gitu ya. Searchingnya lama, ya. Kelihatan apa enggak? Nah, Kelihatan kelihatan ya. Pak. Jadi dalam struktur sosial, ya, kajian struktur sosial itu ada dua. Yang pertama adalah stratifikasi, yang kedua adalah diferensiasi. Kalau stratifikasi itu bicara tentang tingkatan-tingkatan sosial, kalau kita bicara tentang diferensiasi itu juga berbicara tentang tingkatan, tapi tingkatannya itu adalah sifatnya horizontal. Ya. Kalau sifatnya horizontal itu namanya diferensiasi. Ulangi. Mana nih jambornya? Satu adalah stratifikasi, touchscreen. Yang kedua adalah, ini lanjutin sendiri ya. Nyampe nggak sih ini? Yang kedua adalah different.
Ini Pak Ari cuma sambil lewat ya, membahas tentang tema-tema ini, soalnya ini sosiologi sekali. Nah, adapun stratifikasi yang dimaksud di dalam pembahasan kita terkait dengan pemerintahan Soeharto itu adalah teori struktural fungsional. Secara khusus dia bahas tentang teori yang dinamakan dengan teori struktural fungsional. Fungsional. Cuma agak delay ya, kurang cepat. Mungkin internetnya ya, harus speednya yang tinggi baru. Ini kalau nulis kadang-kadang kan terlambat. Di situ mungkin nggak kelihatan, ya. Jadi teorinya adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional itu meyakini bahwa segala sesuatu itu harus tunduk kepada ketertiban, ya. Teori struktural fungsional itu meyakini bahwa segala sesuatu itu harus tunduk kepada ketertiban, harus tertib. Bahasa sosiologinya itu harus order, harus teratur. Itu namanya teori struktural fungsional. Ada juga yang mengatakan begini, kepala kanwilnya itu orangnya struktural banget. Lu orangnya struktural banget. Struktural itu maunya adalah harus mengharuskan kawannya itu harus ngikutin mau dia. Itu namanya struktural fungsional. Jadi kalau kita bicara tentang Orde Baru, maka segala program yang dilakukan Orde Baru itu dilakukan sepenuhnya dalam rangka untuk mendapatkan ketertiban. Tertib itu harus teratur, harus nurut, harus tunduk, taat, patuh. Itu namanya adalah tertib sosial. Ramdhani kedengeran nggak? Ramdhani? Alfiati kedengeran nggak? Pak. Kedengeran ya? Pak Ari ngecek aja ngecek. Alfiati Said? Iya, Pak. Kedengeran ya? Nah, itu yang dinamakan dengan teori struktural fungsional. Jadi nanti secara khusus sebetulnya kalian nanti akan belajar tentang teori itu, bahkan mungkin sudah, tokohnya adalah Emil Durkheim. Pernah dengar? Dalam sosiologi itu ada. Tokohnya adalah Emil Durkheim. Bertentangan dengan teori itu namanya adalah teori konflik. Teori konflik itu mensyaratkan bahwa, atau teori konflik menyatakan bahwa ketertiban sosial itu akan terjadi apabila ada konflik. Jadi teorinya itu meyakini bahwa berantem dulu baru kemudian rapih. Berantem dulu baru kemudian baikan. Itu namanya teori konflik. Nah, saya mau gunakan kedua-duanya dalam pembahasan mengenai Orde Baru. Karena apa? Karena pada pemerintahan Orde Baru, ya, pada pemerintahan Orde Baru, katakanlah kalau kita menyebutnya sebagai berusia panjang selama 32 tahun, berarti Orde Baru dari tahun berapa sampai tahun berapa kemarin? Di soal Kahoot itu ada. Kita masa Orde Baru itu berkuasa selama 32 tahun. Berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau yang di rumah tahu nggak? Kita berkuasa selama 32 tahun. Kalau agak jauhan ganteng ya Pak Arif ya. Kalau deket enggak. Tahun berapa? Tahun berapa sampai tahun berapa?
Kita berkuasa, Orde Baru itu berkuasa selama 32 tahun. Kameramennya enggak ada. Kita berkuasa, pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Kedengeran nggak di situ? Kamu pakai headset dong, Pak Arif, kedengeran nggak? Kak, kedengeran? Berkuasa selama 32 tahun itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? ...66 sampai 98. Matematikanya dipakai. 66 sampai 1998. 198 siapa yang sudah lahir? Ramdhani udah lahir belum, Ramdhani? 98. Dani, kamu udah lahiran belum, Dan? Wih. Dan 98 kamu udah lahir belum, Dan? Alfiati. Ya, Pak. Kedengaran nggak sih? Ti, kamu 98 udah lahir belum? Ya, belum atau, Pak? Belum atau, Pak? Kamu lahir tahun berapa? 2004. 2004, jauh banget ya pantasan ya, 6 tahun ya. 98 di sini nggak ada. Dika. Dia mau muda banget ya. Lebih kamu tahun berapa, Bi? 2000? 2003? Masa? Kok beda sama Alfiati? Beda ya. Ya ada beda-beda setahun, kalau satu angkatan bisa gitu ya. Beda setahun, beda. Ada yang 2002 ada? Ada ya? Ya nggak apa-apa, beda setahun 2 tahun itu biasa lah ya. Jangan merasa, oh saya terketahuan Pak paling tua ya, jangan ya. Pak Ari belum nyapa siapa sih ya? Ini siapa aja sih, sebelah sini siapa aja? Michael Owen. Pak Ari soal ngomongnya kurang ajar ya, Michael Owen. Owenita. Iya, Pak. Michael Owen. Saya sangat suka Michael Owen dulu soalnya ya. Owenita. Iya. Aku suka sama kamu karena nama kamu Owen. Owenita. Iya. Owenita. Kenapa, Pak? Kamu lagi makan ya? Enggak. Coba nyalakan kameramu. Teman-teman kamu pengen lihat katanya. Ari kangen Ari. Owen. Nyalakan kamu besok. Sekarang. Owen. Hah? Yang mana? Semua orang stop gitu. Owen. Owen gak kelihatan, agak munduran dikit. 5 meter lah. Owen. Udah pas. Owen jangan terlalu dekat gitu. Owen jangan terlalu dekat. Cantiknya kelebihan. Mundur 3 meter. Halo. Owen, kamu nangis? Enggak. Dia nangis. Owen, kamu nangis, Owen? Agak. Kamu matanya kok nggak ada sih? Nggak boleh ya, maaf. Pak Arif serius ya, bukan bercanda ya. Astagfirullahaladzim. Pak Arif bercanda. Wen, kamu munduran lagi. Wen, kamu lahir tahun berapa, Wen? 2004.
2004. Berarti umurmu sekarang udah apa, Ben? 17. 17. Selamat ya. Apa kaitannya ya? Ya, oke cukup. Siapa lagi yang kamu ingin lihat? Ini coba-coba. Mana Divo? Tadi. Mana Divo? Ya Pak. Bo, nyalain kamera, Bo. Bentar Pak. Bo. Bo, nyalain kamera, Bo. Bo. Ya Pak udah Pak, ini Pak udah Pak. Kamu kayak OTW aja kamu jalan-jalan. Enggak. Bo, wajahmu bercahaya, Bo. Di atas lampu Pak. Kebiasaan sih kenapa sih kalau nyalain pas on cam gitu sukanya di bawah cahaya? Tapi saya gampang panas Pak. Sering-sering di Soalnya, bawah Pak. cahaya. Kamu nggak kelihatan kayak gitu, kayak siluet. Tapi saya gampang panas Pak. Siluet. Asal bukan siluman ya. Siluet. Bo, kamu agak kesonan, Bo. Apa Pak? Cahaya wajahmu nggak kelihatan. Aduh Pak. Nah, di sini pada ketawa, kamu dengar gak sih, Bu? Enggak tahu Pak. Enggak Pak. Gak kedengaran ya? Bagus lah, bagus. Ya. Di sini pada ketawa ya, tapi dalam kurung diketawain. Aduh, udah. Bu, kamu lahir tahun berapa, Bu? Sama Pak 2004. 2004 ya, rata-rata 2004 ya. Iya, 2004, 2003. Tapi 2003 ada yang lain di sini. Ada yang dari tahun 2003 juga. Dika, ya nggak apa-apa. Beda setahun nggak ada masalah. Nggak artinya tidak mengalami peristiwa tahun 98. Kalau Pak Ari kebetulan 98 itu persis di sentralnya Jakarta, di pusat kejadian kerusuhan tahun 98 yang namanya penjarahan itu, ketemu sama orang-orangnya, angkat-angkat TV, angkat-angkat celana mah nggak diangkat ya, tenteng. Hah? Kenapa? 98. Di sini Pak Anies persis, namanya adalah Sahabat. Dulu ada satu mall namanya Mall Sahabat. Sekarang adalah Carrefour kalau nggak salah ya. Yang di Cakung itu namanya Carrefour atau apa sih? Carrefour. Dulu namanya adalah Mall Sahabat. Saya masih ingat kenapa? Karena seragamnya itu warnanya hijau. Saya masih ingat betul tetangga itu kerja di situ. 98 bayangan. 98 Pak Arief sudah di Jakarta. 98 Pak Arief sudah lahir ya. Jadi bisa diprediksi ya. Betapa sangat prasejarah sekali ya. Sudah sangat tua Pak Arief. Enggak lah, tapi masih semangat. Jadi peristiwa tahun 98 itu adalah peristiwa yang kalau kita misalnya nanti akan kaji dengan sebuah teori, namanya adalah teori konflik. Kenapa dikatakan teori konflik? Ya, karena apa yang terjadi pada tahun 98 itu adalah mahasiswa lebih memilih berkonfrontasi dengan pemerintah melalui mekanisme yang dinamakan dengan demo mahasiswa tahun 98. Ini masih gambarnya Divo terus ya? Iya. Gantian. Harusnya ada kameramennya nih. Ya. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah
mekanisme demo 98. Itu yang dilakukan. Ya. Jadi seolah-olah kayak Pak Arif lagi benar-benar ini kayak di film itu kayak mata Pak Arif. Ya. Kelihatan nggak yang di rumah? Anida kelihatan nggak? Apa kelihatan? Ya, Dewi kelihatan Dewi. Ini siapa ini? Kelihatan, Pak. Nenek. Kamu udah nenek. Nenek katanya. Ya, nenek kita syuting dulu nenek. Ya, oke. Ganti. Ya, ya. Jadi mekanisme yang dilakukan, gerakan yang dilakukan mahasiswa itu adalah melakukan apa yang dinamakan dengan demo 98. Kebetulan Pak Ari memang nggak ikut karena memang pada tahun itu adalah masa di mana Pak Ari masih bisa dikatakan libur malah ya, libur 2 tahun nggak kuliah. Makanya kalau tadi misalnya ada, usianya udah ini Pak, udah lebih tua dari teman-teman Pak Ari, lebih tua kalau di kelas. Di angkatan 99, jadi Pak Ari itu adalah angkatan 99. Di jurusan sejarah Universitas Negeri Jakarta itu masuk 99, padahal lulus tahun 97. Ya, jadi lebih tua, teman-teman itu bedanya 2 tahun. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Nah, 99 itu artinya Pak Arif sudah lewat masa gerakan mahasiswa tahun 98 itu justru malah Pak Arif nggak lihat. Tapi bahwa peristiwa itu Pak Arif ngalamin di Jakarta, ngelihat gerakan-gerakan bukan hanya gerakan mahasiswa, tapi juga gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial yang ini apa? Gerakan sosial yang ingin merubah keadaan. Atau yang memanfaatkan keadaan. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Memanfaatkan keadaan. Apa yang dimaksud dengan memanfaatkan keadaan? Ada yang tahu? Kau jangan aja jawab. Nenek. Kok nenek baru jadi biasa nenek. Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan memanfaatkan keadaan pada tahun 98? Julian kedengaran nggak? Patah-patah Bapak. Kakak gitu Pak. Kayaknya jawabannya agak bener nih. Harusnya pakai mic bagus ya. Speaker. Kenapa Julian jawabanmu apa? Julian pertanyaannya adalah ada orang yang memanfaatkan pada kerusuhan 98. Maksudnya memanfaatkan keadaan gimana? Bisa? Kamu bisa jawab? Kirain kamu udah jawab tadi. Ya, ada sekelompok orang yang berupaya untuk memanfaatkan keadaan. Memanfaatkan keadaannya itu maksudnya adalah lagi rusuh, ibaratnya itu apa ya? Orang lagi rusuh-rusuh tapi justru malah mencuri, mengambil barang-barang dari suatu retail, mall, sahabat, ya toko baju, toko elektronik, yang mungkin di rumahnya selama 98 itu dia nggak pernah punya TV, diambil TV. Polisi ngapain? Polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, polisi hanya diem saja, meneng baik. Bahkan saya ngobrol sama polisinya langsung itu, Pak,
Kok nggak diapa-apain Pak? Udah Mas, mau gimana lagi? Nggak bisa diapa-apain, diingetin juga nggak bisa. Ya, polisinya ya cuma mengatakan, ya sudah silakan kalau mau ngambil-ngambil silakan. Tuh, sampai kayak gitu. Mau ngambil kulkas, mau ngambil TV, mau ngambil spring bed, mau ngambil barang-barang elektronik yang lain silakan, tapi jangan ribut, jangan ngerusak. Saya ingat betul karena peristiwanya itu adalah di Pasar Cakung, ada yang rumahnya dekat Cakung. Stasiun Cakung di situ ya. Ada pasar di situ. Ya. Itu orang ambil sepeda karena ada toko sepeda juga ya di situ kalau nggak salah. Tapi yang jelas bawa TV dia. Ada yang bawa spring bed, ditanya polisi. Oh belanja Bu? Iya Pak, gitu. Padahal ngejarah, peristiwa itu dinamakan dengan peristiwa penjarahan. Ngejarah tahun 98 itu peristiwanya sangat luar biasa, sangat masif itu yang dinamakan dengan penjarahan. Apanya? Sekarang ya nggak ada peristiwa 9. Sekarang enggak, kamu nanya sekarang ada penjarahan apa enggak? Enggak ada lah penjarahan. Maksudnya penjarahan 98 itu tahun 98. Sekarang ada penjarahan di tempat lain mungkin ada. Kalau ada peristiwa kerusuhan mungkin ada penjarahan, itu biasanya menyertai ya. Kalau kita bicara kerusuhan, yang namanya penjarahan itu biasanya menyertai. Ya. Lama-lama jatuh nih Pak Arif. Nggak kelihatan ya? Salsa. Ini mata Pak Arif ya. Yang di rumah nih mata Pak Arif ini. Lagi ngeliatin orang yang lagi belajar ya. Salsa kedengaran nggak Salsa? Salsa? Lagi tidur ya. Itu peristiwa 98. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ternyata teori konflik bisa dipakai untuk melakukan analisa. Melakukan analisa atau analisis. Rusuh dulu baru kemudian tertib. Rusuhnya apa? Rusuhnya mahasiswa demo. Ya. Reformasi sampai mati. Revolusi, bukan hanya reformasi, tapi juga menggunakan istilah revolusi. Revolusi sampai mati. Itu mahasiswa. Kayaknya sekarang mahasiswa juga lagi rame lagi ya. Sudah mulai ada muncul gerakan-gerakan mahasiswa yang menuntut atau mengkritik kebijakan pemerintah. Ada nggak kakakmu yang sudah kuliah? Ada kakaknya yang kuliah, Fahmi? Nggak ada. Lutfi? Andra? Kalau ingat Andra, ingat apa? Ingat Backbone ya. Andra and the Backbone ya. Kamu tahu nggak The Backbone? Ben, tahu? Pernah dengar apa coba? Iya, apa? Tahu nggak? Apa itu? Hah? Andra and the Backbone, kamu nggak tahu? Andra and the Backbone, kau begitu sempurna. Oh. Ya, itu peristiwa 98. Jadi kadang menggunakan istilah reformasi, revolusi. Jadi mahasiswa itu demo. Sekarang pun demo. Ketika apa? Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang harus dikritik. Dan ternyata pemerintah yang sekarang pun juga memperlihatkan sikap yang
semestinya tidak terjadi sebagaimana yang terjadi di tahun 98. Ngapain? Usir mahasiswa, dorong mahasiswa, kalau perlu tembak. Yang kemarin ramai itu apa? Mahasiswa yang di smack tuh, banting. Mahasiswanya mati nggak? Enggak ya, koma ya. Koma apa titik? Koma ya. Kalau titik mati ya. Kalau titik mati ya, selesai. Sampai koma. Jadi ciri pemerintahan yang dia menyebabkan mahasiswa sampai meninggal itu dinamakan dengan pemerintahan yang struktural. Pemerintahannya namanya pemerintahan yang struktural fungsional. Ya. Pemerintahan yang struktural fungsional. Kembali nih Pak Arif nih. Bahkan dahulu Soeharto itu punya satu tim khusus, tapi tidak resmi. Namanya adalah Petrus. Tahu kepanjangan dari Petrus? Dika tahu kepanjangan Petrus nggak, Dik? Dika? Kamu nggak tahu, Dik? Siapa yang tahu di sini? Petrus, pantesan kemarin ulangannya jelek ya. Tapi Pak Are udah konversi menjadi bagus. Cuma ada yang nggak ikut. Siapa yang nggak ikut ulangan kemarin? Siapa yang nggak ulangan? Kahut? Andre ikut enggak? Ikut ya? Petrus itu kamu tulis. Petrus itu kepanjangan? Penembak misterius, namanya Petrus. Mahasiswa macam-macam tembak dia. Tapi khusus untuk Petrus itu dia nggak nembak mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kaitannya sama TNI atau polisi saja. Itu khusus mahasiswa. Petrus ya, Paul. Oh hilang ini. Oh. Kok nggak nongol ya? Halo? Oh ini ya? Nih. Petrus itu artinya adalah, kalau pakai ini bisa nggak sih? Petrus. Nggak bisa ya? Kecil. Petrus. Kepanjangan dari penembak. Ini salah satu ciri dari pemerintahan yang struktural fungsional. Strukturnya tetap tidak bergeser, tidak berubah. Pemerintahannya tidak berubah. Pemerintahannya nggak mau dirubah. Makanya berkuasa sampai 32 tahun. Lama apa lama? Jokowi saja juga pengen, sebetulnya kalau bicara pemerintahan Jokowi pasti juga yang namanya orang yang memerintah itu dia nggak mau cepet-cepet. Kalau bisa 3 periode kenapa 2 periode? Kalau bisa 2 periode kenapa 1 periode? Makanya Jokowi 2 periode. Tapi dengan perjuangan. Beda pada masa perjuangannya Soeharto. Kenapa bisa dikatakan nggak ada perjuangan? Perjuangannya gampang. Wahai para Babinsa, wahai para Golkar, wahai para PNS, nanti kalau nggak milih saya, nggak milih Golkar, nanti PNS-nya dicabut. Itu pada masa pemerintahan Soeharto. Makanya 90%, 80% sekitar itulah. Golkar itu selalu menang. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto ada 3 partai. Yang pertama adalah P3, kepanjangan dari
P3 kepanjangan dari apa? Kok saya nggak dengar? Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, Golkar, kepanjangan dari golongan karya. Golongan karya. Yang ketiga, PDI, kepanjangan dari ayo, Partai Demokrasi Indonesia. Setelah peristiwa 26, ya, artinya adalah kantor PDI Perjuangan itu diserbu massa begitu. Nama PDI berubah menjadi apa? PDIP, kepanjangan dari Partai Demokrasi Indonesia. P-nya apa? Perjuangan. Sekarang gambarnya adalah banteng dengan moncong putih. Moncong putih atau moncong merah? Lambang PDIP itu moncongnya moncong putih atau moncong merah? Merah. Merah atau putih? Merah atau putih? Moncong. Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Logonya itu moncongnya moncong putih atau moncong merah? Moncong putih. Ya. Silakan dicek lagi ya untuk mengecek kebenarannya. Itu yang dinamakan dengan pemerintahan yang struktural fungsional. Pendekatannya adalah pendekatan militer. Maka ciri pemerintahan dari Soeharto itu adalah militeristik. Ya. Militeristik, dia punya satu tim khusus namanya Petrus. Ini tulisannya Petrus. Petrus itu kepanjangan dari penembak misterius. Di Ciamis itu namanya halo? Dari tadi mati ya? Waduh. Ya. P4 itu kepanjangan dari P4 kepanjangan dari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tulis, jangan sampai lupa. P4 itu artinya adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dulu makanya setiap siswa itu harus hafal butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila itu bukan cuma yang 4 sila itu, bukan. Tapi butir-butirnya itu harus hafal. Undang-Undang Dasar 45 harus hafal. Sekarang harus hafal enggak? UUD 45 itu harus hafal enggak? Dulu wajib hafal, harus hafal. Apalagi butir-butir Pancasila. Makanya ada satu cerdas cermat namanya adalah cerdas cermat P4. Itu khusus untuk lomba cerdas cermat. Dulu Pak Arief sempat ke TVRI Jogja untuk ikut lomba cerdas cermat di Yogyakarta. Namanya adalah cerdas cermat P4. Cuma jadi juara 3 doang. Ya, harus hafal itu namanya butir-butir Pancasila. Ya, halo Faiza, kedengaran nggak Faiza? Ya Pak, kedengaran. Ya, oke Pak Arief absen dulu ya, takutnya habis ntar waktunya. Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Pakai ini ya. Ya, jadi intinya kalian harus memahami dengan baik ya, kalau pada masa pemerintahan Soeharto yang diterapkan adalah
teori struktural fungsional. Kalau di masa reformasi 98 yang diterapkan adalah teori tentang teori konflik. Itu tahun 98 reformasi ya. Di absen dulu, halo, di absen. Ini ya? Iya. Oke. Afra ada? Tanggal berapa sekarang? Afra ada ya? Afra mana Afra? Afra. Angga. Izin. Angga. Tadi Pak Ari panggil siapa sih? Alfiati, ada Alfiati? Hadir, Pak. Hadir. Angga sakit. Anida? Hadir, Pak. Hadir. Pak salah mulu sih. Ini Anida kan? Ari? Azahra Salsabila? Hadir, Pak. Hadir. Kamu lagi sarapan ya? Aziza? Kok kamu Aziza ya? Dewi? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Dika? Wi? Hadir, Pak. Bro. Elsa? Ada ya? Faiza? Hadir. Vera? Sakit? Ana? Hadir, Pak. Iya? Julian? Julian? Lewat dulu biarin. Lutfi? Maila Faiza? Hadir, Pak. Rofit 19. Divo? Hadir, Pak. Iqbar? Kamu Iqbar ya? Ramdhani? Lewat, biarin aja. Nadila? Hadir, Biro. Pak. Kami? Nur Al-Aktawiana Hert? Saya. Oke. Nurjana? Mana? Oh, Nurjana, nenek. Kok dipanggilnya nenek sih? Nurul Lala. Panggilannya Lala ya. Nurul Inayah Maulidia. Maulidia. Nurul Inayah Maulidia. Maulida ada Maulida? Ada? Gak ada. Lala ada? Rahma Awenita? Saya Pak Hadiroh. Oh iya, harus gak lupa. Rista? Salsa? Hadiroh. Hadiroh. Saifani, kamu Saifani ya?
Silmi kafah. Hadiro, Pak. Itu ya bacanya gitu ya. Kafah. Wajib ya. Mutasil apa mufasil? Kafah. Kafah itu mutasil apa mufasil? Kafah. Mutasil ya? Silmi. Silmi. Iya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kan kemarin baru sama kakak PPL. Siti Humairah. Siti Humairah. Mana? Allahu Akbar. Sultan. Hadir. Hadir. Tasya. Hadiroh, Pak. Hadiroh. Zara Azizah. Zara Azizah. Saya Dari tadi nggak kedengaran suaranya. Oke, cukup ya. Teman-teman dan juga seluruhnya, seluruh sivitas akademika PAN 21 Jakarta. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi poinnya itu adalah nanti ada struktural fungsional, ada teori konflik. Reformasi 98 itu menggunakan teori konflik. Pemerintahan Soeharto itu menggunakan teori struktural fungsional. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu, dengarkan. Jadi ada dua, pertama adalah teori struktural fungsional, yang kedua adalah teori konflik. Kalau reformasi 8 itu rusuh dulu pokoknya. Ya, penjarahan, pembunuhan, mahasiswa yang meninggal kan banyak. Kemudian peristiwa Tanjung Priok tahun 84 itu juga bentuk dari pemerintahan Soeharto yang sangat kejam, yang militeristik. Beritanya cuma 12 orang yang meninggal, tapi senyatanya dalam fakta yang sebenarnya peristiwa Priok itu sampai 200 orang yang meninggal. Orangnya diikat, tulang-tulangnya diikat, ya bukan tulang-tulang tubuhnya diikat, dibandulin batu, dibuang di lautan. Itu menurut orang saksi mata yang dia kena matanya. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Jadi ketembak waktu dia masih muda, peluru TNI itu banyak, salah satunya nyampe di mata dia. Matanya sampai buta sekarang. 200-an orang. Tapi di media cuma diberitakan sekitar 12 orang yang meninggal. Semalam darah bercucuran, bergelimpangan nyawa segala macam, darahnya itu tersebar di mana-mana, tapi pagi harinya udah bersih. Tanahnya udah bersih disiram pakai air. Itu peristiwa tahun 84. Itu gambar dari pemerintahan zaman Soeharto. Itu namanya struktural fungsional. Jadi maunya tertib. Tapi jangan sampai seperti itu dong, jangan sampai bunuh orang. Yang terjadi itulah Islam dibantai, PKI dikejar-kejar terus. Kalau PKI wajar lah, terserah itu ya. Tapi Islam juga menjadi sasaran. Ya, silakan kalian baca-baca tentang peristiwa tahun 84. Itu berawal dari Amir Biki. Ada seorang garnison masuk ke musola tanpa lepas sepatu. Itu awalnya dari situ. Hah? Iya. Iya, ya informasinya katanya di musola itu ada ditempelin tentang inilah, tentang pengajian akbar segala macam, disobek gara-gara itu. Saya kira cukup untuk hari ini teman-teman dan juga semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak.